Malam tiba, gelap, hujan lebat, busuk. Yang pertama kali membusuk ketika kau dalam tanah adalah matamu menghitam. Tontonlah film-film hantu Cina, hitam matanya kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama membusuk mata, setelah itu usus menggelembung, masuk angin besar, kemudian ususmu pecah. Ustadz, ada yang mau saya tanya. Kenapa tak tanya di masjid tadi? Segan malu sama orang. Apa pertanyaannya? Ini harus 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa? Begini Pak Ustadz, anak kami kena narkoba Pak Ustadz. Ada ndak doanya? Oh, inilah yang doa saya belum dapat sampai sekarang. Belum ada saya dapat hadis doa Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tak ada doanya. Tolonglah Pak Ustadz, tolonglah. Oke. Ya, catat ya. Yang di sini pun kalau mau catat boleh, catat. Ini doa supaya bebas dari narkoba. Udah siap? Serius ini? Bukan bercanda. Macet pula HP. Buanglah, buang. Nah, catat ya. 0813 114 421 93. Catat Bu, penting ini. 0813 114 421 93. Nomor siapa nih Pak Ustadz? BNN, Badan Narkotika Nasional. Oh, jadi Ustadz ini intel BNN ternyata. Jadi anak kami ditangkap. Masa kami menangkap anak kami sendiri? Mau obat atau mati? Nantilah Pak Ustadz. Setelah sebulan jumpa lagi. Gimana Bu? Jadi ditelepon nomor kemarin. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana anaknya? Sudah ditangkap. Bulan berikutnya jumpa lagi. Gimana kabar anaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Sudah sehat. Alhamdulillah. Jadi anak muda itu mesti gagah dan perkasa. Mana contoh anak muda yang gagah perkasa? Tak perlu tengok jauh-jauh, sampel contohnya. Inilah dia yang sedang kita. Tapi kalau orang menengok saya, ditengoknya kurus. Jangan-jangan pemakai baru taubat. Enggak, saya tak pernah makai. Tak pernah. Sabu-sabu, putau, rohipnol, pil anjing gila, tak pernah saya coba. Ini sekarang anak muda rusak otaknya. Diawali dari apa? Lem kambing. Dibeli lem kambing ke toko bangunan, dibuka tutupnya, dihirup napas panjang-panjang sampai putus kabel-kabel di otak. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Ngelem kamu, ngelem. Ditempeleng sama Pak Kapolsek. Bapak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Nauzubillah. Selamatkan anak-anak kita. Selamatkan semuanya. Dengan apa? Dengan akidah yang benar. Nah, 9 bulan kau kukandung, 2 tahun kau kususukan. Aku tak ingin kau mati masuk neraka jahanam. Ibu mesti berkata begitu. Bapak tak bisa, karena bapak tak pernah ngandung. Ibu panggil anak itu, kesini kau, kesini. 9 bulan kau kukandung, 2 tahun kau kususukan. Meregang nyawa aku melahirkan engkau. Suara kami perempuan mana bisa gitu Pak Ustadz? Oke, kita pakai suara perempuan. 2 tahun. Meregang nyawa. Macam suara bencong pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ibu luar biasa. Ustadz Somad, saya ini pecandu narkoba, pemakai, sampai akhirnya tidak ada ustadz yang bisa menceramahi saya. Ceramah ustadz tak masuk ke telinga saya. Jadi gimana cerita Bapak tobat?
saya pergi umroh ke Makkah, emak saya pergi ke Makkah, diambilnya air Zam-Zam, dibawanya tawaf keliling Ka'bah. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku. Dia tak ada doa lain, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku. Sampai 7 putaran, dibawanya air itu pulang, dipanggilnya aku, sini kau nak, ini terakhir yang bisa kulakukan. Air Zam-Zam ini sudah kudoakan, 7 putaran di samping Ka'bah, kumandikan engkau. Kalau kau tak berubah juga mati aja lah kau. Akhirnya sehat saya Pak Ustadz. Doa ibu luar biasa. Maka jangan pernah menyepelekan ibu. Ibu. Menjadi ibu, jangan pernah malu menjadi ibu. Sorga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kaki itu berkurap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibu yang luar biasa. Tapi ibu juga mesti bertanya kepada anak, ajarkan dia, nah, jangan kau makan haram anakku, nanti di akhirat aku tak bisa menolong engkau anakku, kau akan mati dimakan cacing tanah, badan kita ini akan mati dimakan cacing tanah. Kenapa cacing belum memakan Abdul Somad? Karena bergerak, coba tak bergerak, diam deh, habis dimakan cacing. Yang suka mencucuk cacing, yang suka mancing mencucuk cacing, hati-hati, cucu-cucu cacing akan membalas dendam. Ini yang dulu mencucuk atuk kami, nenek kami, pakcik kami, makcik kami. Sekarang kau terbujur ke aku. Kawan kau pesta dulu mana? Kawan dulu pesta narkoba ramai-ramai, hari ini memasukkan engkau ke liang lahat. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Setelah itu mereka memanggil kawan-kawan, hai bro, hai friend, ayo kita timbun, kita injak biar padat. Malam tiba, gelap, hujan lebat, busuk. Yang pertama kali membusuk ketika kau dalam tanah adalah matamu menghitam. Tontonlah film-film hantu Cina, hitam matanya kan. Banyak perempuan takut matanya hitam, sebelum tidur malam dipotong timun letakkan sini. Tak ada timun, terong, tak ada juga tomat. Besok pagi mau menyambal, tak ada tomat, itu digiling, dimakan sama suami. Lain perasaan sambal mama pagi ini, yummy. Ini ciri matok. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama membusuk mata, setelah itu usus menggelembung, masuk angin besar, kemudian ususmu pecah, keluarlah ulat-ulat, datang cacing-cacing. Apa kata ulat? Pucuk. Cacing, binatang yang tidak berkulit, binatang yang tidak berkaki. Ada cacing berkaki? Kalau ada, itu namanya naga, induk cacing. Cacing tak berkaki, cacing tak berkulit, cacing tak berbulu, cacing tak bermata, cacing tak bertelinga. Tapi hidung cacing paling tajam di dunia. Kalau mati kita di sini, dikubur di tanah ini, 1 kilometer keliling mencium bau kita. Cacing akan menyerbu. Hai bro, hai friend, ayo kita serbu. Bronis sudah siap. Serbu, kata cacing. Begitu sampai, kecewa. Kenapa? Tak ada daging, tulang semua, kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau hanyalah calon santapan cacing tanah. Betul? Itu sampaikan kepada anak-anak kita, tanamkan akidah yang kuat, semua akan mati. Kuntum, mekar, harum, cantik, layu, kuning, mati. Ini yang di depan saya sedang kuntum-kuntum mekar. Yang senyum yang nenek-nenek pula. Kuntum, mekar, harum, kuning, layu, mati.
Kemana kita akan pergi? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hidup Pak Ustadz? Bisa, tapi katanya sudah dimakan cacing tanah, kok bisa hidup lagi? Ada yang tak dimakan cacing tanah di badan engkau, namanya azmuz zanab. Azmu tulang, zanab ekor, ujung tulang ekor di belakang sebesar ibu jari, tak dimakan cacing tanah. Jangan dicari sekarang, nanti di rumah. Paha habis, tengkorak kepala habis, hidung yang paling mancung disayang habis. Sekarang yang paling kau sayang adalah badan. Dari ujung rambut ke ujung kaki, yang kau jaga badan. Oleskan tumit Anda retak-retak. Rambut Anda berketombe, pakai sampo ini, turun salju di kamar mandi. Anak gadis menunggu mobil di jalan tol melambai, habis mobil tabrakan semua. Iklan apa? Ketiak hitam. Apa yang kau perhatikan? Kepala. Apa yang kau perhatikan? Kuku. Apa yang kau perhatikan? Kaki. Tapi ada yang tidak kau perhatikan, bahwa kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan akidah, kawan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pergi, wa ummihi, ummi mother. Di kampung kami kalau manggil ummi itu mother. Mama, jangan panggil mama, awak makan sambal belacan. Wa abi, ayah. Wa sahibatihi, oh my dear, my darling. Bini, ketika kita mati, kalian yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, waktu pengantin baru, jangan jauh-jauh ya, setengah napasku pergi. Begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, matamu melotot, dia pun takut. Mana yang dulu katanya buah hati belayan jiwa, oh, bukit kan kudaki, lautan kan ku seberangi, pret. Sampai masanya, dia pun akan mengantar engkau ke pintu liang lahat. Menangis dia, papa, jangan tinggalkan mama. Kau nangis kenapa? Kuat, warisannya dikit. Tapi ada ibu-ibu saat suaminya meninggal dia tak menangis, tegar. Ibu tak nangis? Tidak Pak Ustaz. Kenapa nggak nangis? Memang udah lama kutunggu. Kenapa ibu tunggu? Memang selama hidup menyusahkan saja. Suatu hari aku memasakkan nasi goreng, anakku mau sekolah, tak masak-masak. Begitu kulihat rupanya tabung gas sudah dijualnya untuk beli narkoba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka yang pertama, pokok pangkal yang paling penting adalah akidah, bahwa kita nanti akan mati menghadap Allah. Kalau sempat membuat amal soleh, alhamdulillah. Siapa yang paling besar jasanya, amalnya, ibadahnya dalam acara tabligh akbar ini? Anak-anak muda Karang Taruna. Semua yang hadir ini berutang budi. Siapa yang paling besar berutang budi? Abdul Somad. Kalaulah bukan diundang anak-anak muda ini, mana mungkin saya datang kemari. Undangan Pemda belum ada sampai sekarang. Pernah Pak Ustadz, Ustadz ada yang belum bisa. Oh iya, kalau kami mau undang kapan bisa Pak Ustadz? Agustus 2020. Ini saya nyatakan di depan orang banyak supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Apa maknanya? Ternyata anak-anak muda ini di antara yang akan ditanya nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kau akan ditanya tentang nikmat Allah. Berapa kedipan mata, berapa hembusan nafas, berapa detak jantung, akan ditanya saudaraku. Kau pikir hidup ini sia-sia? Maka kuatkan akidah, betulkan akidah. Berapa tadi syarat pemuda berkarakter kata saya? Pokoknya salah ada orang ngambil gambar sedikit. Siapa ngambil gambar? Ada di balik ini. Kalian tak nengok, saya nampak. Pertama, kuatkan akidah. Dah habis waktu. Cepat waktu berlalu.
Tadi saya mulai jam 5 kurang 20, sekarang jam 5 lewat 10. Saya kalau ceramah itu jelas, isi ceramah jelas, waktu ceramah jelas, isinya berapa? 3, waktunya berapa? Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Semua jelas. Makanya kalau ada orang memfitnah-fitnah saya di internet, somad itu nggak jelas, bukan ustadz itu tak jelas, dia tak ada duit beli paket. Coba dengar dari awal sampai akhir. Betul? 30 menit saya sudah bicara, ada cakap saya yang tak jelas? Kalau ada bilang, lihat turun saya.